komunisme itu adalah paham bahwa semua orang bersama-sama memiliki semuanya, gitu kira-kira. Jadi di dalam komunisme itu tidak ada hak-hak individu, tidak ada kepemilikan individu, yang ada itu adalah kepemilikan bersama. Jadi simpelnya bisa kita lihat, komunisme itu mau menegaskan bahwa tidak ada orang-orang tertentu yang memiliki sumber-sumber daya atau kapital yang lebih banyak bisa dikuasai sendiri, sementara orang lain itu hidup dalam kemiskinan tanpa memiliki apa-apa. Jadi karena misalnya kan kita tahu komunisme itu juga kan lahir karena merupakan kritik atau penentangan terhadap paham kapitalisme, terhadap kapitalisme yang memang dipraktekkan sangat merajalela atau sangat-sangat berkuasa di tahun 1800-an itu ketika Karl Marx memunculkan pemikiran itu. Jadi komunisme itu sendiri bisa kita katakan sebagai satu sistem yang memaksakan bahwa semua orang mau tidak mau harus setara, harus sama, dan tidak boleh menguasai sumber-sumber daya tertentu atau alat-alat produksi tertentu secara individu, sementara yang lainnya itu hidup dalam kemelaratan. Jadi memang mungkin prinsip awalnya itu bagus supaya kita semua setara, supaya kita semua sama-sama sejahtera gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu karena akan ada pemaksaan-pemaksaan di situ juga. Ya, memang pertanyaan saya itu ada dua lagi. Yang kedua itu bagaimana Alkitab atau iman Kristen memandang komunisme, Pak Pendeta? Oke. Pandangan kekristenan atau iman Kristen tentang komunisme. Memang kalau kita membaca pola hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2, secara sekilas kita seolah-olah berpikir ini kan gaya hidup komunis gitu. Karena di situ digambarkan setelah hari Pentakosta ada ribuan orang yang percaya dan mereka itu berkumpul bersama-sama, dan salah satu ayat di situ di Kisah Rasul 2 berkata bahwa semua milik mereka itu adalah kepunyaan bersama. Ada saja yang menjual tanahnya, menjual rumahnya untuk dipergunakan untuk membiayai orang-orang miskin di dalam jemaat. Tetapi kalau kita melihat ini dengan teliti, sebenarnya ini berbeda dengan paham komunisme. Jadi yang pola hidup jemaat mula-mula yang diterapkan itu adalah karena kasih mereka kepada Kristus, maka ketika orang-orang kaya melihat ada orang-orang miskin atau orang-orang tidak mampu di sekeliling jemaat atau di antara jemaat, maka mereka dengan sukarela, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena diwajibkan, mereka menjual harta miliknya, lalu uangnya diberikan secara sukarela untuk digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial di tengah-tengah jemaat. Jadi Alkitab juga mengajarkan kita untuk menolong orang lain, tetapi bukan karena dipaksa. Jadi menurut saya sih, Alkitab tidak mendukung komunisme seperti yang dipahami oleh Karl Marx atau seperti paham komunisme itu. Jadi berbeda. Alkitab menyuruh kita memperhatikan orang lain, menolong orang-orang lain, tetapi itu karena kerelaan, sukarela, dan juga karena tanda kasih kita kepada Kristus. Ya. Yang ketiga itu hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak Pendeta, bagaimana pandangan Bapak tentang Partai Komunis Indonesia? Oke. Partai Komunis Indonesia ya seharusnya karena berupa ideologi sah-sah saja sebenarnya ada di negara kita, PKI. Tetapi memang karena mungkin sudah terpengaruh dengan politik yang membawa buruk nama ini, yang dianggap ini seperti identik. Misalnya komunis itu diidentikan nggak percaya Tuhan, dianggap itu menentang Tuhan begitu kan. Padahal prakteknya juga bukan seperti itu. Tetap juga harus dihargai, tetapi mengingat bahwa partai ini sudah memang dilarang di negeri kita, ya secara hukum pemerintah ya udah nggak boleh lagi lah komunis sebagai satu partai PKI di negara kita. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi harusnya nggak ada masalah kalau partai komunis ada gitu. Tetapi tetap bagi saya sendiri, kalaupun partai komunis berjalan,
itu bukanlah uh, model yang ideal. Itu bukanlah model yang ideal untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadi walaupun atas nama kebebasan mungkin bisa dikatakan PKI silakan saja, tetapi memang karena hukum negara kita sudah mengatakan itu sudah nggak boleh lagi di negara kita, ya harus menghormati itu juga. Tetapi jadi memang seperti ada dua pendapat di sini, boleh dan tidak. Pada prinsipnya tidak ada masalah dengan PKI, tetapi karena hukum negara juga sudah melarang, ya begitulah, tidak boleh ada lagi. Tapi kalau secara personal juga itu tidak bermasalah bagi saya. Berarti Bapak setuju ya terhadap PKI? Kalau dibilang setuju, boleh ya, boleh tidak. Tergantung bagaimana kita memandang. Yang jelas memang PKI sudah dikorbankan di masa perpolitikan di masa yang lalu, tetapi PKI sendiri tidak ada membahayakan secara isme tadi itu ya, pandangan-pandangan atau gagasan atau paham-paham begitu, tidak di negara kita sendiri pun tidak terlalu kelihatan juga sih pengaruhnya gitu. Jadi bisa saja iya, bisa saja tidak, agak mengambang, tetapi boleh aja. Mau PKI ada silakan, tetapi ya konsekuensinya tadi karena hukum negara sudah melarangnya itu juga, ya hormati aja gitu. Begitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut.